Pak Sukamto sebagai pemateri pada kajian mentoring pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Tim Pembina Kerohanian Islam ITS dan seluruh jajarannya, dan tentunya teman-teman mente yang berbahagia pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini di kajian mentoring pada malam hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni ad-dinul Islam. Untuk kajian mentoring pada malam hari ini, insya Allah akan membahas tentang akhlak Muslim sehari-hari yang oleh beliau yang terhormat Bapak Sukamto, SHG-MNI. Karena itu, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita baca Al-Fatihah untuk membuka kajian. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Al-Fatihah. Baik, langsung saja untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Sukamto SHG MI untuk memulai kajian mentoring pada malam hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Baik ya, saya buka. Mohon di Mas screen-nya, Mas, screen sharing-nya ya. Sampun. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kita terima Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom kita, di ruang mentoring ya, program mentoring. Pada kesempatan malam hari ini kita pantas memanjatkan puja dan bersyukur Allah SWT yang telah memberikan limpahan anugerah nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita ya, bisa menghadiri ruang dalam rangka untuk memperdalam ya pengetahuan kita tentang agama Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, jalan lurus, shiratal mustaqim ya, sehingga kita sampai detik hari ini ya, masih berada dalam masih berada dalam panji-panji dinul Islam ya, agama Islam. Ini suatu kenikmatan yang besar sekali ya, kenikmatan yang amat agung yang perlu kita syukuri ya. Kepada seluruh peserta di malam hari ini, saya pada malam hari ini mendapatkan bagian untuk menyampaikan tentang
materi ya. Materinya adalah akhlak seorang muslim ya, sehari-hari atau akhlak seorang muslim lah. Seperti itu ya. Kita akan membahas, saya akan menguraikan tentang apa itu akhlak, kemudian bagaimana kita kita bisa mengamalkan ya, akhlak itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Karena bagaimanapun akhlak ini menjadi satu bagian penting dalam Islam ya. Jadi Islam ya, kemudian iman Islam kita tidak akan menjadi sempurna kalau tidak diimplementasikan dalam akhlak gitu ya. Sehingga dalam Islam akhlak itu menjadi bagian yang tak terpisahkan, yang di sana menjadi apa yang disebut dengan ihsan ya. Ihsan itu adalah buahnya. Buah dari iman Islam kita adalah ihsan. Ihsan itu adalah akhlak. Ibarat satu pohon ya. Iman itu adalah akarnya, akar yang menghujam ke dalam tanah ya, yang memperkuat pohon. Kemudian Islam adalah batang tubuhnya ya. Islam itu adalah batang, ajaran-ajaran Islam batang tubuhnya. Kemudian akhlak ini adalah buahnya. Makanya pohon tidak akan bernilai, tidak akan bisa mendatangkan kemanfaatan kalau buahnya ini tidak ada. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa sih akhlak itu kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena akhlak itu adalah merupakan cerminan ya. Cerminan dari kerendahan hati seorang mukmin. Ya. Akhlak itu menjadi cerminan dari kerendahan hati seorang mukmin. Kemudian akhlak juga menjadikan manusia itu menjadi shadiq ya, menjadi manusia yang benar. Kemudian akhlak juga bisa menegakkan sikap hidup sabar. Itu karena dengan akhlak tadi. Sehingga dalam hadis yang besar sekali Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi misi agung dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian ada lagi sebuah hadis qudsi, ya takhalluqu bi akhlaqillahi, ya. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Nah, makanya kita ini diperintahkan untuk meniru akhlaknya Allah, untuk meniru sifat-sifatnya Allah. Nah, sifatnya Allah apa? Ya, di antaranya adalah Asmaul Husna itu kan ya. Ada Ar-Rahim, menanamkan sifat kasih sayang, Al-Malik, Al-Qudus, ya, As-Sabur. Jadi itu sudah memang menjadi ciri khasnya seorang mukmin adalah menebarkan akhlak yang mulia. Makanya banyak juga kita mendapatkan perintah-perintah dalam Islam ini agar bagaimana kita bisa mewujudkan sifat rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh alam ini. Kemudian kita akan bahas tentang ini ya. Jadi apa? Akhlak itu sendiri. Sebelum kita masuk pada materi tentang bagaimana kita berakhlak, kita akan bahas dulu tentang apa itu akhlak.
Jadi akhlak ini adalah bentuk dari jamaknya khuluq. Khuluq atau yang maknanya adalah as-sajiyah, perangai, ya, atau at-tabi'ah, watak. Bisa juga maknanya adalah al-adat, kebiasaan, atau kelaziman. Ada al-muru'ah. Al-murah ini biasanya dimaknai dengan suatu tatanan, ya, peradaban yang baik, ya. Peradaban yang baik. Kemudian secara bentar ya. Secara istilah, ya, kita bisa bicara akhlak tentang istilah ini, bahwa kalau kita menganut pada pendapatnya Ibnu Maskawih, salah satu tokoh besar, ya, salah satu ulama yang banyak dianut, ya, adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak itu semacam directly, ya. Jadi sudah menjadi otomatis seseorang itu melakukan kebaikan tanpa ada dorongan-dorongan yang ya, jadi otomatis jiwanya ini terdorong untuk berbuat kebaikan. Itu adalah akhlak. Jadi jiwanya mengalir insting untuk senantiasa berbuat kebaikan, tanpa memperhitungkan untung rugi, gitu ya. Kemudian ada lagi ini menurut Imam Ghazali sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi ya intinya sama dengan Imam bin Maskawih, ya. Jadi melakukan perbuatan tanpa pemikiran-pemikiran yang memperhitungkan antara untung dan rugi. Sudah directly seseorang ini melakukan kebaikan. Dalam jiwanya sudah terdorong senantiasa melakukan kebaikan. Karena inti dari agama ini sebenarnya yaitu tadi, inti dari agama itu adalah bagaimana mencapai kebaikan, ya, seutuhnya, ya. Secara naluriah jiwa kita ini sudah terdorong untuk senantiasa melakukan kebaikan. Nah, itulah namanya keikhlasan, ya. Itu namanya akhlak yang mulia. Jadi, tanpa memperhitungkan ini untung rugi, ya. Walaupun ada orang yang menyakiti kita, melukai kita berbuat baik saja. Makanya ada sebuah hadis yang menyatakan ahsin man asa'a alaika. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Ahsin man asa'a alaika. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kita ini biasa. Tapi pribadinya itu senantiasa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada dia pun dia juga berbuat baik. Sebagaimana pribadi Rasulullah SAW, ya. Yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian menurut Ibrahim Anis, ya, sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah bermacam-macam perbuatan baik, ya, dan buruk, ya, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ini kalau pendapatnya Anis, makanya di sana ada akhlak madhmumah dan akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah itu akhlak yang baik, ada lagi akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. Karena dalam jiwa manusia itu disadari memang ada kecenderungan berbuat jelek. Itu memang harus disadari pula. Tapi mereka yang sudah sampai pada kategori derajat yang tinggi, hakul yakin, ainul yakin, maka tidak akan terbesit dalam dirinya itu adalah kejelekan. Hakul yakin, ini sifatnya para nabi,
Ya, para rasul itu nggak terbesit dalam dirinya itu kejelekan, enggak ada. Jadi niatan berbuat jelek itu enggak ada. Itu mereka yang sudah sampai pada derajat hakul yakin, ainul yakin, para nabi, para rasul. Kalau kita sebagai manusia biasa ini, ya, ada dua kecenderungan, ya. Ada kecenderungan kadang-kala cenderung pada kebaikan, kadang-kala cenderung pada keburukan. Itulah sesuai dengan firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah telah diilhamkan kepada manusia itu fujuraha, berbuat keburukan. Kemudian berbuat fujur wa taqwaha, berbuat cenderung kepada ketakwaan. Ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Mak Ibrahim Anisin. Jadi manusia itu ternyata bertingkat-tingkat. Ya. Jadi kita tentu tidak bisa menyamakan posisi kita sebagai manusia ini dengan para nabi dan para rasul yang suci-suci itu. Dan orang-orang yang soleh, orang-orang para wali, nggak bisa. Mereka ini sudah istiqomah. Ya. Jadi imannya itu sudah iman yang istiqomah. Sehingga melahirkan sifat-sifat yang istiqomah. Sehingga dalam dirinya tidak terbesit keburukan. Tidak terbesit kemaksiatan. Apa istilahnya itu? Maksiat itu adalah melanggar hukum-hukumnya Allah. Kalau kita ini ya kalau saya ini banyak cenderung pada keburukannya. Kalau baiknya ini ya ada tapi mungkin nggak banyak ini. Nah, karena ya itulah fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Maka kita senantiasa harus berusaha semaksimal mungkin, ya, agar kita senantiasa berbuat baik. Nah, kalau saya berbuat baik itu harus saya paksakan. Ya. Jadi harus kita paksakan. Diri kita itu harus kita paksakan berbuat baik. Berakhlak baik. Agar ya ditulis sebagai orang-orang yang sidikin tadi, ya. Orang-orang yang benar. Karena kita ini nanti kalau sudah di akhirat, kita ini nanti sebelum masuk surga itu kita akan dikelompokkan sesuai dengan kecenderungan kita. Kita ini ikut mana sih? Nanti orang-orang itu dikelompokkan ini. Di barisannya para sahabat. Barisannya para sahabat itu nanti akan dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian barisannya orang-orang yang adil, pemerintahan yang adil, siapa saja yang adil, orang yang menyerukan kebaikan, itu nanti akan dipimpin di bawah benderanya Umar bin Khattab. Masuk surga itu di bawah benderanya Umar bin Khattab. Nah, para wali-wali kekasih-kekasihnya Allah itu masuk surga bersama sahabat siapa ini namanya? Ali bin Abi Thalib. Jadi di bawah benderanya bin Abi Thalib, di bawah komandonya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang yang para wali-walinya Allah. Orang-orang yang dermawan, yang suka memberi, yang suka berinfak, yang membelanjakan hartanya fisabilillah, suka berderma, ya. Nanti akan berada di bawah benderanya Utsman bin Affan. Ada bendera-benderanya sendiri-sendiri, ada kecenderungan sendiri-sendiri. Nah, kita kira-kira kemana ya nanti, ya? Ini termasuk orang yang suka memberi atau suka membelanja, apakah tipenya orang yang senang berbuat adil. Nah, itu nanti banyak, itu ada sekitar 320 bendera. Ada pimpinannya sendiri-sendiri. Ini saya kutip dalam tafsir surat An-Nisa menjelaskan firman Allah, al-yauma fal-yauma la tuzlauna nafsun syai'aw wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Al-yauma la tuzlauna nafsun syai'aw wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi pada hari itu tidak akan ada perbuatan aniaya, ya, dan mereka semua akan dibalas sesuai dengan amalnya, perbuatan sendiri-sendiri. Nah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita kembali lagi ke materi, ya. Akhlak, ya. Akhlak itu apa? Tadi saya sampaikan, ya. Muru'ah, ya. Sifat yang tertanam dalam jiwa, ya. Kemudian
Jadi berbuat baik itu spontanitas. Jadi berbuat baik spontanitas. Jadi sholat juga itu juga spontanitas gitu. Jadi jiwa itu sudah otomatis terpanggil untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia ini kalau mereka-mereka yang akhlaknya baik, ya yang sudah sampai pada derajat keimanan yang baik, dia ini menunggu-nunggu datangnya sholat. Ya. Jadi menunggu-nunggu datangnya sholat. Senang beribadah kepada Allah. Itu sudah spontanitas. Jadi makanya namanya ingdaru sholah ba'da sholah. Menunggu sholat setelah sholat itu dilakukan. Jadi dia sudah persiapan untuk melakukan ibadah sholat. Spontanitas, sifat dasar yang dimiliki seseorang ya, ketika dia sudah sampai pada derajat akhlak yang mulia ini adalah sabar. Ya. Sabar ini menjadi puncaknya Islam, puncaknya iman kita itu sabar itu ya. Sabar, syukur itu adalah puncaknya iman kita. Mereka yang sudah sampai pada derajat keimanan yang baik, ini pasti akan lahir dalam dirinya ini kesabaran yang penuh. Sabar dalam hal ini, sabar banyak maknanya sabar ini. Sabar dalam hal kita sabar dalam melakukan kebaikan itu juga sabar. Sabar dalam melakukan kebaikan itu sabar. Sabar tidak melakukan kemaksiatan ini juga sabar. Ya, bukan maknanya sabar dalam arti mendapatkan musibah. Jadi sabar dalam melakukan kebaikan itu juga itu masuk dalam kategori sabar. Jadi kita istiqomah konsisten dalam kebaikan. Kemudian syukur ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah. Ya. Termasuk tanda-tandanya orang beriman ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita ini melimpah. Kan, ya. Melimpah sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah kamu pasti akan tidak bisa. Ya. Nikmatnya Allah itu banyak sekali. Dan nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita ini berlebih. Ya. Enggak kurang, berlebih. Makanya tidak bisa menghitung kita ini. Nah, kalau kita diberi nikmat banyak sekali, banyak rezeki yang melimpah, kemudian kita ini tidak bersyukur. Terus apa? Macam apakah kita ini? Macam mana awak kita ini? Ini bahasa orang Palembang. Macam mana awak kita ini? Sudah diberi banyak kok nggak mau berterima kasih. Nah, puncak syukur itu adalah bukan ya alhamdulillah itu juga syukur, tapi puncak syukur adalah senantiasa istiqomah ya, istiqomah dalam melaksanakan perintahnya orang yang perintahnya yang memerintahkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memenuhi perintah-perintah dari yang memerintahkan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah itu apa? Menunaikan yang wajib ya. Menunaikan yang wajib, kemudian meninggalkan larangannya. Itu namanya syukur itu di situ. Jadi kita memposisikan kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Sholat, bisa melaksanakan sholat. Ya. Perintah sholat, kemudian yang lain-lainnya yang wajib-wajib kita tunaikan. Itu adalah ekspresi dari syukur. Ekspresi dari syukur. Jadi makanya Rasulullah SAW senantiasa mengatakan setelah beliau ini pulang dari Isra Mi'raj ya, afatakunu abdan syakuron. Ya. Beliau ini pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabatnya Nabi yang beliau ini termasuk orang yang hidupnya bersama Nabi. Beliau ini termasuk ahlu sufah. Jadi orang-orang yang ahlu sufah ini orang-orang yang secara ekonomi memang kekurangan. Ya. Hidupnya di masjid ya Abu Hurairah, orang miskin lah istilahnya. Tapi beliau ini termasuk sahabat yang cerdas sekali ya. Bisa menghafal apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW secara detail ya. Makanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah langsung bisa direkam ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad langsung bisa direkam dalam otaknya, bisa dihafal. Nah, di antara hadisnya itu adalah beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau ini adalah Nabi, ya. Tentu dosamu
dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah, baik dosa yang dahulu atau dosa yang akan datang. Dosa yang dahulu, dosa yang akan datang itu sudah diampuni Allah. Kenapa engkau ini harus susah-susah beribadah demikian? Harus sholat tahajud sampai kakinya katanya bengkak-bengkak. Makanya apa jawabnya Rasul, afatakunu abdan syakur. Apakah saya tidak syukur menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, ya, seperti sekarang ini kata Rasul itu, ya, menjadi nabi dan menjadi rasul. Akhirnya dari situlah kemudian lahir dalam dirinya nabi itu sifat kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa saja, ya, kepada yang berakal dan yang tidak berakal. Ini Rasulullah ini kasih sayang. Karena beliau ini kasih sayang, maka imbal baliknya dikasih oleh para sahabat dan yang lain-lain. Makhluk yang tidak bernyawa pun cinta pada Nabi. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW mau Isra Mi'raj itu, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, batu itu mau ikut. Jadi batu yang dipakai oleh Nabi sholat itu mau ikut Nabi Muhammad. Mau ikut ke Sidratul Muntaha, mau ikut ke atas, terbang ke atas. Akhirnya ada Rasulullah, kalau tidak karena malaikat Jibril, mungkin batu itu akan ikut ke Sidratul Muntaha, tapi akhirnya batu itu tidak diperbolehkan untuk ikut, dan akhirnya batu itu sampai sekarang mengambang. Jadi tidak di tanah dan tidak ke atas, jadi mengambang di udara. Nanti Anda lihat itu, ya, di Qubatus Sakhra, nah, itu yang di Palestina, ya, yang ada kubahnya itu, di situ ada batu yang mengambang. Itu batu yang sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, oke. Kemudian di sini juga maknanya akhlak adalah marah, benci, dendam. Ini tentu akhlak yang madmumah, ya, akhlak yang jelek, ya. Sifat marah, benci, dendam, dengki. Ini bahasanya hati. Nah, jadi akhlak madmumah ini cenderung pada ekspresi hati. Makanya hati itu dalam bahasa Arabnya disebut qalbun. Ya. Hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbun. Artinya qalbun itu berbolak-balik. Nah, jadi hati itu disebut dalam bahasa Arab qalbun karena qalaba yuqallibu quluban, ya. Itu berbolak-balik. Kadang-kala baik, kadang-kala, nah, itu namanya hati. Tapi kalau hati itu kemudian naik lagi, nanti menjadi fuadun. Ya. Kalau menjadi fuad, jadi menjadi fuad. Sehingga para nabi itu sudah bukan qalbun, hatinya sudah bukan qalbun, ya. Jadi sudah fuadun. Dan fuad tadi sudah cenderung pada kebaikan. Kita orang awam, ya, orang awam kita ini, ya. Ya. Yang penting istiqomah dalam kebaikan. Ini ada penjelasan ini. Ada akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Akhlak mahmudah ini terpuji, akhlak madmumah ini adalah yang tercela. Ini dicontohkan di sini. Saya yakin para peserta di malam hari ini di ruang kita ini Pak sudah bisa memahami lah, ya, mana yang baik dan mana yang buruk sebenarnya. Saya yakin sudah paham. Misalnya akhlak yang mahmudah ini adalah menunjukkan wajah yang berseri-seri. Wajahnya itu ajer. Jadi ajer itu bukan cemberut. Jadi mudah tersenyum. Makanya tabassumuka shadaqatun. Nah, kita bersenyum, kita senyum saja itu sudah sedekah. Jadi kita walaupun mungkin banyak beban dalam diri kita itu, ya, himpitan mungkin ada pada diri kita, tapi jangan ditambahkan lah kalau susah. harus tetap berseri-seri. Wajahnya berseri-seri itu saya nih. Wah, ini kan ketawanya mudah. Jadi darahnya berseri-seri ini banyak ceria, gitu, ya. Kemudian dermawan. Dermawan ini jadi istilahnya itu ringan tangan lah, ya. Jadi dermawan tidak harus banyak uang, ya.
dengan sikap-sikap yang dermawan, ya, mudah membantu, ringan tangan, ini juga termasuk dermawan. Tidak ada sahabat itu yang sangat dermawan sekali. Tadi saya contohkan Utsman bin Affan. Ya. Khalifah Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang paling dermawan, karena hartanya banyak. Nah, ini termasuk sahabat yang kaya itu ada namanya sahabat Rasulullah yang kaya itu ada beberapa orang, di antaranya Utsman bin Affan ini. Jadi Utsman bin Affan itu kalau sedekah itu sedekahnya itu ratusan unta, ratusan kuda untuk fisabilillah ini. Itu berapa juta itu kan, sekali sedekah dia. Dan dia ini kalau bisnis itu untung terus, Utsman ini. Ya. Ada lagi namanya Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika hijrah ini beliau ini tidak punya apa-apa, miskin. Tapi ketika beliau ikut hijrah pindah ke Madinah, maka dalam dirinya ini mengalir jiwa-jiwa bisnis. Jadi setiap usahanya ini pasti untung. Jadi, ibaratnya itu kalau diibaratkan itu, setiap ada batu dibuka itu di dalamnya itu ada emasnya. Ini Abdurrahman bin Auf. Sehingga para sahabat itu ada yang kedermawannya ini luar biasa, ya. Kedermawannya ini luar biasa, ya. Mereka yang kaya-kaya itu sangat dermawan sekali. Ekspansi Islam atau mungkin bagaimana Islam ini bisa tersebar ke Jazirah Arab misalnya, itu karena berkat kedermawannya para sahabat ini. Maka banyak kita jumpai dalam Islam ini cara-cara untuk menjadi dermawan, di antara dengan cara berinfak, infak, zakat, sedekah itu menjadi filantropi Islam. Kemudian yang termasuk akhlak yang mulia ini adalah menahan diri dari perbuatan yang menyakiti. Jadi tidak terbesit dalam diri kita ini adalah menyakiti orang lain. Menyakiti utamanya itu bicara ini deh. Bicara itu, lisan kita itu kalau bicara itu kalau tidak hati-hati itu bisa menyakiti orang yang kita ajak bicara. Makanya harus pintar menjaga lisan. Maka dalam bahasa Arab itu disebutkan alisanu atwalu minat tampar. Lisan itu lebih tajam, lebih panjang dibandingkan tali. Tampar itu bahasa Jawa ya, tali. Kalau bicara hati-hati, harus kita kontrol jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian membuat kerelaan seluruh makhluk, ya, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan. Jadi senantiasa memberikan maksudnya kerelaan ini ya tidak melukai lah ya, kepada seluruh makhluk, baik yang berakal atau tidak berakal. Kepada pohon-pohon pun kita juga harus, kepada makhluk yang tidak bernyawa termasuk pohon, kita harus punya akhlak di situ. Karena pohon itu adalah ternyata menjadi sumbernya oksigen. Jadi termasuk akhlak Islam adalah menghormati makhluk yang tidak berakal, ya. Ghairul akil, termasuk pohon, termasuk hewan ini ketika. Makanya dalam Islam ada aturan kalau nyembelih hewan ya harus hati-hati, harus dengan cara yang halus kan itu toh. Orang menyembelih pada makhluk misalnya pepohonan juga jangan sampai menebang pohon dengan sembarangan. Itu Islam itu memang seperti itu. Itu sesuai dengan prinsip-prinsip reboisasi istilahnya ya. Revisasi kembali. Itu akhlak Islam itu. Ya. Ternyata saya mengikuti seminar dengan mereka-mereka yang konsen di revisasi ya, lingkungan hidup itu, ternyata betapa pentingnya suplai oksigen. Ya. Kita ini
menghirup oksigen sehari semalam itu jumlahnya berapa juta gitu ya. Jadi kalau diwujudkan setiap diri kita hidup ini bisa hidup itu membutuhkan 5 pohon untuk bisa mensuplai oksigen kita. Jadi 5 pohon itu bisa mensuplai bernafasnya seseorang, dalam hal ini adalah suplai oksigen tadi, jumlahnya 5 pohon. Berarti kalau keluarganya itu 4, berarti kita butuh 20 pohon. 20 pohon untuk menyuplai kita ini bisa bernapas secara baik ya, oksigen yang baik. Nah, kalau pohonnya ditebangi, akhirnya kan tidak bisa bernapas. Sehingga akhlak menanam pohon reboisasi itu menjadi penting di sini. Jadi penanaman pohon kembali itu menjadi penting sekali karena untuk mensuplai oksigen. Kalau oksigen tidak ada, bagaimana? Tidak bisa bernapas. Yang kita serap kan karbon dioksida saja nanti. Malah justru tidak sehat. Ini termasuk di situ dia akhlak kepada ghairul aqil yang tidak berakal dan yang lain-lain ya. Makanya kita diajarkan dalam fikih-fikih itu, dalam fikih itu tidak boleh buang air kecil ya di bawah pohon, di tempat-tempat air yang menggenang kan tidak boleh itu. Dalam fikih itu diatur seperti itu, tidak boleh itu larangan itu. Ini akhlak kepada yang tidak berakal, apalagi kepada manusia yang punya akal kan itu toh. Sabar, ya, bersyukur, jujur. Ya. Ini termasuk akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Kemudian akhlak yang mazmumah, ini akhlak yang tidak terpuji, ini adalah ya, buruk sangka, suudzon. Suudzon, boleh ini suudzon. Mencari-cari keburukan orang lain ya. Wala tajassasu, tidak boleh tajassus, mencari keburukan orang lain. Berbicara dusta, saya yakin Anda sudah paham ini ya, karena ini menjadi menu kita ya, saya baca ya. Berbicara dusta, makanya ada ayatul munafiqina salasun, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia bicara itu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji itu berkhianat. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya dia ingkar. Itu tanda-tandanya orang munafik. Makanya munafik ini sifat yang sangat berbahaya ya. Jadi orang munafik ini adalah orang yang berwajah dua ya. Pura-pura baik. Di masa Nabi itu ada ya orang munafik itu ada ya. Namanya Abdullah bin Ubay. Jadi di masa Nabi itu sudah ada orang munafik, itu sudah ada namanya Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay itu kalau Nabi Muhammad SAW hendak berkhutbah, dia ini menjadi protokolnya. Hai saudara-saudara sekalian, mohon didengarkan, ini Rasulullah mau berkhutbah. Itu Abdul bin Ubay. Padahal dia ini adalah orang munafik. Karena apa? Karena dia ini bersekongkol dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi dia ini kalau sering menyebarkan isu-isu isu-isu buruk dalam komunitas orang Muslim di Madinah pada saat itu. Abdullah bin Ubay itu pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay kalau orang munafik. Yang kemudian dari situ yang memiliki otak inisiator terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah Abdullah bin Ubay itu. Jadi kan Sayyidina Utsman itu kan terbunuh ketika beliau membaca Quran itu karena inisiatornya adalah Abdullah bin Ubay. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ya itu tidak lurus, tidak dusta. Ini perlu kita latih. Makanya Allah senantiasa mengancam itu dalam Al-Qur'an itu dengan ancaman yang berat sekali ya.
inna fi darkil asfali minan nar, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik itu nanti berada di neraka yang paling bawah. Asfal itu makanya dalam bahasa Arab aspal, ini tahu aspal ya. Aspal itu kan jalan itu kan di bawah. Ini asfal bahasa Arab. Nah, di neraka yang paling bawah. Kemudian kita harus berusaha untuk menghindari itu. Berbicara dusta termasuk dipercaya berkhianat. Kemudian kalau berjanji dia dusta. Mengingkari janji tadi ya. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan ya. Mencaci maki ya. Marah. Marah ini bahasa Arabnya adalah ghadab. Al-ghadabu. Merendahkan orang lain, merasa paling benar, merasa paling bisa. Ya itulah setan ya. Setan itu pintar sekali pokoknya. Menggoda manusia ini sangat canggih ya. Musuh kita ini sangat canggih. Kalau kita tidak kita lawan dengan jurus yang jitu, kita kalah. Makanya yang niatnya ini benar bisa salah karena ya itu tadi dibelokkan oleh pembisik-pembisik hati. Yang pembisiknya hati kita itu setan tadi. Jadi kita dalam melakukan semua aktivitas kita mohon dimulai dengan baca bismillah, baca ta'awud, nah ini ya, agar kita terhindar dari godaan setan. Makanya mulailah dengan basmalah. Kulu dibalin la yubda'u bil basmalah fa waqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka segala sesuatu adalah terputus. Mulai dengan basmalah agar senantiasa dalam kebaikan istiqomah ya. Nah, ini yang akhlak mahmudah ini ada dalam surat Ali Imran ya. Seruan untuk senantiasa berbuat baik ini dalam surat Ali Imran ya, ayat 159. Fabima a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fabima rahmatin minallahi lintalahum walakum tafaddan walidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi lintalahum itu ya, lemah lembut itu ya karena hakikatnya adalah pilihannya Allah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu berperilaku lemah lembut itu karena ya pilihannya Allah. Sudah menjadi pilihannya Allah. Jadi kalau kita berlaku lemah lembut itu justru akan mendatangkan kemanfaatan. Walaupun tafadun walibalang fad min haulik. Kalau seandainya engkau Muhammad ya, bersikap keras dan berhati kasar lang faddu min haulik ya. Tentu mereka menjauh dari sekitarmu. Jadi ini makanya kenapa Rasulullah itu berhasil dalam membangun peradaban ya, peradaban Islam itu karena sifat ini. Sifat lemah lembut dan tidak bersikap keras terhadap umat-umatnya. Sampai berpaling saja dari sahabatnya itu Rasulullah langsung ditegur oleh Allah. Jadi suatu ketika ada sahabat namanya Abdullah bin Maktum ya, yang datang kepada Rasulullah itu. Beliau ini buta, Abdullah bin Maktum ini buta. Mungkin menurut perasaannya Abdul bin Maktum, Rasulullah itu tidak memperhatikan Abdul bin Maktum, tidak memperhatikan karena mungkin dia buta ya. Itu langsung ditegur oleh Allah lewat firman-Nya Allah ya. Mana itu ayatnya itu? Ada ayatnya itu ya. Itu prosesnya seperti itu ya. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah lewat firman-Nya Allah ketika mengabaikan Abdullah bin Maktum. Jadi mendapat pimpinan dari Allah SWT. Jadi dengan sifat lemah lembut inilah justru Islam ini bisa
abadi ya sampai kepada kita sekarang ini ya, sampai kita menjadi pemula Islam ini karena sifat lemah lembutnya Rasulullah SAW. Sehingga dalam diri Rasulullah itu tidak kita temukan sifat-sifat yang tercela, tidak ada. Semuanya adalah baik semua, ya. Lemah lembut semua. Dan itu diakui oleh orang Islam dan orang-orang di luar Islam, mengakui semuanya. Keluhuran budi dari Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya meniru beliau. Ya. Makanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka ya, dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Jadi, sifatnya Rasulullah adalah mengampuni siapa saja itu dimaafkan. Ini, kalau bukan karena hati yang lembut tidak bisa itu. Ya. Contohnya gimana Rasulullah itu mengampuni? Contohnya ketika Rasulullah ini datang ke Taif. Ya. Jadi Rasulullah itu rela pergi ke Taif untuk istilahnya itu minta suaka lah ya. Memohon atau mungkin minta pertolongan agar orang Taif ini mau menolong Nabi menjadi pengikutnya Nabi, tapi mereka tidak mau, tidak menerima, malah beliau ini dilempari batu, dilempari kotoran unta gitu ya. Sampai ya, berdarah-darah pada saat itu, sampai malaikat Jibril ini menawarkan jasa kepada Nabi Muhammad, seandainya engkau ini memohon kepada Allah, berdoa, saya akan timpakan kepada mereka gunung. Tapi apa jawab Nabi? Mereka demikian itu karena mereka ini tidak tahu. Orang-orang Taif berbuat demikian ini karena mereka ini tidak tahu. Kalau seandainya tahu, maka pasti dia akan menerima dakwahku. Maka apa? Rasulullah justru mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kepada hidayah, petunjuk kepada kaumku karena mereka ini tidak tahu. Malah didoakan. Nah, ternyata demikian ya. Allah mengijabi doanya Nabi beberapa tahun kemudian. Ternyata pembela-pembela Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa tabi'in ini justru datang dari orang Taif. Jadi doa realisasi dari permohonan Nabi Allah mati kaum fa innahum la ya'lamun tadi adalah beberapa tahun kemudian generasi tabi'in ini banyak dari orang-orang Taif. Jadi ada diceritakan di situ itu salah satu orang Taif namanya Abdurrahman sampai itu ya. Itu umurnya masih muda, ya, kira-kira belum sampai 20 tahun, masih 17 tahun, 18 tahun. Dia ini yang berhasil ya mengislamkan orang-orang di daerah Pakistan. Orang Pakistan itu masuk Islam gara-gara orang dari Taif namanya Abdurrahman tadi. Akhirnya mereka ini jadi pembela-pembela Islam, orang-orang Taif ini. Kalau seandainya pada saat itu Rasulullah keras hati, oh ya sakit hati, wes Jibril timpakan gunung itu pada mereka biar binasa semua. biar binasa mati semua aja lah. Mungkin tidak akan ada generasi-generasi Islam yang menjadi pembela-pembela Islam. Itu sifatnya Rasulullah luar biasa, berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Misalnya kepada Nabi Nuh ya. Anda tahu cerita Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mendapatkan intimidasi dari kaumnya bagaimana? Ya Allah, Rabbi la tadar minal ardi la Rabbi la tadar ngalal kafirin dayyara. Ya Allah, orang-orang kafir itu binasakan semua aja. Ya Allah. Saya sakit hati pada mereka ini. Binasakan semua saja. Akhirnya datanglah banjir itu kan ya. Banjir yang menenggelamkan semuanya kecuali Nabi Nuh dan umat-umat yang pengikut yang taat. Jadi oleh Nabi Nuh itu sakit hati. Doanya itu ini membinasakan. Rabbi la dadar alal kafirin dayyara. Ya Allah, binasakan saja orang kafir itu. Maksudnya orang kafir itu yang tidak beriman ya. Tidak orang-orang yang tidak beriman ini yang mengusir saya. Yang misalnya ini binasakan saja. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu kasih sayang. Bersiapa saya kasih sayang. Pernah ada ini ya. Kalau Anda baca dalam tafsir Yasin itu ada namanya Suraqah. Suraqah ini sudah menjadi apa ini namanya? Menjadi utusannya orang kafir untuk menangkap Nabi dan membunuh. Nah, ketika beliau ini
perjalanan dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan dikejar oleh Suraqah, di mana pedang itu ya, sudah menempel di lehernya Rasulullah. Pedang itu sudah nempel di lehernya Rasulullah. Sudah padahal Rasulullah itu jalan yang ditempuh ke Madinah ini sembunyi ya, jalan tikus itu bisa dikejar oleh Suraqah tadi. Baik Muhammad, siapa yang menjadi penolongmu saat ini? Ketika pedangnya itu nempel di lehernya. Rasulullah menjawab, Allah. Jadi Allahnya itu menggetarkan Suraqah. Pedangnya itu jatuh. Jadi Rasul mengucapkan Allah itu pedangnya jatuh. Kalau kita mengucapkan Allah, kira-kira musuh kita itu takut atau tidak. Karena ekspresi dari imannya itu akhirnya seperti itu Rasulullah SAW. Pedangnya jatuh akhirnya dan apa namanya Suraqah dan kudanya itu terperosok ke dalam padang pasir. Tapi akhirnya dia ini masuk Islam ya, si Suraqah ini. Jadi diampuni loh Rasulullah. Itulah sifat-sifat lembuh dari Rasulullah SAW. Sifat-sifat mahmudah, memaafkan. Nah, kita harus seperti itu ya. Kita harus meniru pribadi Rasulullah SAW. Ya. Ini ada lagi akhlak mahmudah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Saya baca dulu ya. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hakul muslim 'alal muslima sittun, ya. Hak orang muslim kepada orang muslim lain itu ada sittun, 6. Kilahunna ya Rasulullah. Apa yang termasuk haknya orang muslim pada orang muslim lain itu ya Rasulullah? Qala idza laqi tahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Jadi kita memberi salam, bertemu, assalamualaikum. Nah, ini secara lafal demikian, ini maknanya juga bisa kita maknai. Misalnya kita memberikan rasa kedamaian, ya, rasa selamat, keselamatan kepada orang lain itu masuk dalam laqitum. Laqitum fasallim alaihi. Fa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Diundang, ya, kita berusaha untuk memenuhinya. Mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ini haknya orang muslim kepada orang muslim lain ya. Wa idza sang sohaka fangsoh lahu. Apabila ia meminta nasihatmu maka nasihatilah. Menasihati apa namanya? Ya karena memberi nasihat itu mungkin ya karena ilmunya lebih dibandingkan yang lainnya gitu ya. Para sahabat kebanyakan seperti itu ya. Para sahabat Nabi itu banyak juga minta petunjuk kepada sahabat Nabi. Jadi Rasulullah itu ya demikian. Rasulullah itu adalah pribadi yang sering minta nasihat pada sahabatnya. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu sebenarnya menceramai, bukan. Jadi Rasulullah itu sering minta nasihat kepada orang lain. Minta nasihatnya Abu Bakar, minta pendapatnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau ini Nabi, mendapat wahyu dari Allah, bimbingannya mendapat wahyu Al-Quran. Beliau ini termasuk orang yang sering bermusyawarah. Jadi sering beliau ini meminta pendapatnya para sahabat-sahabatnya. Jadi beliau ini tidak otoriter. Jadi kebijakan-kebijakan itu senantiasa beliau musyawarahkan dengan para sahabat. Anda kenal ya namanya perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq itu adalah perang di mana Madinah pada saat itu dikepung oleh orang-orang Yahudi. Ya. Maka atas usul beliau meminta pendapat pada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang Persia, masuk Islam. Bagaimana solusinya untuk mengatasi orang-orang Yahudi ini bagaimana, kata Rasulullah. Maka Salman mengusulkan agar Madinah itu dibuat parit. Jadi ada parit yang mengelilingi Madinah. Itu atas usul Salman Al-Farisi. Jadi sering minta nasihat kepada para sahabat. Jadi pribadi Rasulullah bukan otoriter. Sehingga para sahabat itu enjoy dengan Nabi Muhammad itu. Enjoy bukan apa kan? Semacam tidak ada jarak lah ya. Seperti apa ya? Yes, familiar lah ya. Nggak ada. Jadi sahabat itu sudah biasa ke apa namanya? Bergaul dengan Nabi itu. Tentu
mengagungkan ya. Tidak kemudian memposisikan Nabi seperti pribadinya para sahabat, tentu tidak. Di sini tentu mengagungkan ya. Jadi kalau bersama Nabi itu, kalau dalam kitab Haidus Sahabat itu diriwayatkan itu senang gitu ya. Jadi berteman dengan Nabi Muhammad itu senang. Lama-lama berteman itu senang, cinta. Kadang-kadang kita ini kalau berteman lama-lama kan menjenuhkan. Kalau bersama Nabi itu lama-lama itu senang, senang terus itu. Seperti ada salah satu sahabat Nabi yang bersama Rasulullah itu ya, setiap hari diajak pulang oleh ayahnya, dia ini nggak mau. Senang bersama Rasul. Akhirnya beliau ini diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Senang bergaul dengan Rasulullah. Ya. Apabila bersin, ya memujinya. Apa namanya? Bersin, ya. Gimana itu kalau bersin? Wajib, gimana itu? Kita jawab gimana itu? Gimana doanya, Mas? Alhamdulillah. Gimana? Ya rahmukumullah. Ya rahmukumullah, ya itu ya. Kemudian yang mendengarkan itu menjawab yuslih balakum. Ya, kita gini inilah Islam ya. Ada saudara yang bersin itu ada doanya. Kita mendoakan. Alhamdulillah. Kita doakan. Di Islam seperti di bersin aja ada apa namanya? Etikanya ya. Ada akhlaknya untuk membalas itu ya. Insyaallah. Jadi apa ya? Kentut itu saja juga diatur dalam Islam. Jadi kalau kentut itu insya Allah kalau saya salah diluruskan ya. Kalau kentut itu pura-pura kita ini tidak mencium baunya itu. Pura-pura tidak mencium. Yang kebanyakan kan bau kemudian menunjukkan kamu yang kentut ya. Kalau etika dalam Islam tidak seperti itu ya. Tahu ke teman kita kentut itu tidak ditunjuk-tunjuk ya. Jadi kita pura-pura tidak tahu. Jadi itu seperti itu ya. Termasuk apa namanya? Hal-hal yang jelek itu bukan jelek ya. Hal yang menurut kita tabu itu jangan harus kita ganti lah gitu ya. Itu ya saya kira itu termasuk etika juga ya. Misalnya buang air kecil, buang air besar itu kan bahasa Jawanya kan ada tau. Bahasa Jawanya kan ada itu. Kan ya, yang dari Jawa pasti Jawa Timur mungkin pasti tahu itu. Kalau ke buang air besar, buang air kecil kan ada bahasanya. Itu diganti aja dengan isyarat-isyarat lah kira-kira gitu ya. Jadi misalnya di keluarga disepakati misalnya mau buang air besar itu ya misalnya gini lah. Saya gini. Nah, wah ini kalau jadi harus paham semua keluarga itu. Kalau gini itu berarti buang air besar. Nah, misalnya mau ke kamar kecil ya, mau buang air kecil misalnya. Diganti dengan satu. Saya satu. Satu itu berarti dia kencing gitu. Kalau dua ini berarti dia berak. Nah, itu harus dilatih juga. Karena yang demikian ini juga termasuk apa itu perangai yang baik. Jadi di keluarga itu disepakati misalnya kalau misalnya kamar mandinya kan terbatas kan itu toh. Hanya ada 2 atau 1. Nah, ini kan biasanya antri. Saya 2. Itu berarti tanda-tandanya mau kamar mandi buang air besar. 1 itu berarti buang air kecil. Demikian. Itu disepakati di situ. Itu termasuk akhlak-akhlak yang baik saya kira itu ya. Walaupun di hadis tidak ada itu ya, tapi kan harus kita sepakati lah. Yang gitu itu tabu lah kira-kira itu ya. Apabila ia sakit maka menjenguk ya. Yang sakit kita jenguk. Sehingga gini, sebaiknya masjid itu ya, masjid itu punya data jamaah. Jadi misalnya di RT-nya atau mungkin di desa itu kan ada itu orang yang aktif ke masjid kan ada toh. Itu didata misalnya gitu ya. Ini rumahnya mana, RT mana atau kalau sudah jelas ya enggak usah di apa namanya? Enggak usah didata misalnya gitu ya. Kalau sudah jelas ya
misalnya dia tidak kelihatan ke masjid beberapa hari, ya berarti mungkin dia ada halangan, ya kita datangi. Kita silaturahimi dengan membawa makanan atau apa kan itu. Sakit, bukan hanya sakit aja, ikatan silaturahmi di antara jamaah itu menjadi penting akhirnya. Kita berkunjung ke jamaah masjidnya itu pada teman-teman kita, itu untuk menguatkan tali silaturahmi. Makanya masjid itu ya ada program bersilaturahmi ke tetangga masjid, ya, kanan kirinya. Di program itu mungkin hari pertama ini, di minggu pertama ke rumahnya si A, mungkin minggu kedua ke rumahnya B, itu dijadwal. Sehingga baik yang sudah sholat atau belum, nanti kalau kita sering datang ke situ, yang tadi mungkin jarang ke masjid, akhirnya saya ini didatangi terus dengan dibawakan makanan, akhirnya sungkan, akhirnya dia ikut ke masjid. Ini sebagai anak tambahan aja, ya. Apabila ia meninggal dunia, maka ikutlah ke pemakamannya. Apabila ada saudara kita yang meninggal dunia, ya kita datang untuk pemakaman. Jadi kalau kita takziah itu, ya takziah pemakaman itu dalam hadis disebutkan mendapatkan 2 pahala. Pahalanya apa? Sebesar gunung Uhud. Jadi pahalanya orang yang mentakziahi orang yang meninggal dunia itu mendapatkan 2 pahala. 1 pahala itu sebesar gunung Uhud. Jadi 2 gunung Uhud. Kamu sudah pernah lihat gunung Uhud? Saya sudah pernah lihat, ya. Saya sudah pernah lihat gunung Uhud itu. Gunungnya besar di Madinah itu, ya. Jadi saya ketika datang di Madinah pada saat itu, ketika ibadah umroh itu, saya langsung teringat, karena ada hadis yang menyatakan kalau kita takziah kepada orang yang meninggal dunia, kita dapat pahala 2 gunung Uhud. Gunung Uhud besar gitu, ya. Besar sekali gunung Uhud. Kalau di sana kita jangan dibayangkan gunung itu banyak pohonnya, karena gunung itu batu. Sampai jam berapa, Mas? Sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, saya kira itulah, ya. Saya yakin Anda semua di kelas ini, ya di ruang ini paham semua lah ini, ya. Bagaimana memposisikan diri kita ini. Ini ada lagi hadis ayat Al-Quran berkaitan dengan yang yang madzmumah, yang tercela, ya. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni, ya. Wahai manusia yang beriman, ya, istanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah berburuk sangka. Katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni ismun, ya. Sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, nah, itu yang saya sampaikan tadi. Wala tajassasu, janganlah engkau ini mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus. Wala tajassasu, tajassasa ya tajassusan. Tajassasu, jangan kau mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'duhum ba'don, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing. Yaktab ba'duhum ba'don, menggunjing. Jadi membicarakan, ya, kejelekan-kejelekan orang lain, menggunjing. Tidak boleh itu, ya. Ayuhibbu ahadukum ayakula alahmahi akhi maitang fakarihtumu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi menggunjing itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Jadi membicarakan kejelekan orang lain itu sama dengan memakan dagingnya saudara kita yang mati. Fakarihtumu, saya akan makan tidak mau, cicik. Battakullah, ya, bertakwa kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Jadi makanya kita juga harus hati-hati di sini, ya. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala, Mas. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang menghapus pahala. Di antaranya menggunjing ini. Jadi pahalanya sholat kita, pahalanya ibadah kita. Kalau kita sering menggunjing, itu pahalanya langsung ditransfer kepada orang yang kita gunjingi itu. Habis, ya, karena sering menggunjing. Nanti kata Allah di akhirat itu ada orang yang pahalanya itu habis karena
tadi menggunjing, hasut, ya, iri hati, dengki tadi, habis pahalanya. Jadi kata Rasulullah, man muflis, siapa yang rugi itu? Orang yang rugi adalah orang yang nanti datang di akhirat tidak membawa pahala ibadahnya. Jadi pahalanya di dunia yang kita itu habis semua karena dia sering menggunjing. Makanya as-sukutu salamah itu kan ya. Jadi kadang-kala diam itu juga menguntungkan. Ya. Pokoknya nggak mau menggunjing lah ya. Nggak mau. Kalau ada lahir dalam diri kita sifat-sifat hasud, iri hati, itu harus kita belokkan. Mas. Itu bisikan setan itu. Misalnya ada teman kita di ruang ini yang mungkin satu kelas, nilainya bagus gitu ya. Nilai bagus, kemudian kalau ke kampus naiknya mobil misalnya gitu. Ini temannya ada yang hasud, wah paling ujiannya paling ngerpak itu misalnya gitu ya. Paling ada, jadi dia pokoknya hasud. Nah, ini pasti bisikan setan itu. Nanti bagaimana caranya? Harus kita cut itu. Jadi bisikan-bisikan harus kita cut. Nanti kalau tidak kita cut, ya tadi amal kita habis. Cara menghatnya bagaimana? Kita balik berdoa. Kita doakan orang yang banyak rezekinya tadi. Teman kita yang baik itu kita doakan. Semoga nilainya berkah. Semoga rezekinya semakin bertambah. Itu setannya itu lari itu. Enggak mau menggoda dia itu. Jadi semoga orang yang kita hasut itu justru kita doakan yang baik. Semoga rezekinya berkah. Semoga rezekinya bertambah. Malah tambah banyak rezekinya gitu. Itu setannya lari. Tapi kalau kita hasut, nanti ya terus akan hasut terus. Padahal kalau kita hasut, iri hati atau mungkin tadi ini ya menggunjing tadi, pahala kita habis. Wah, saya kira masih banyak ini ya. Jadi ada akhlak kepada Allah ya. Ada akhlak kepada Rasulullah, ada akhlak kepada bagaimana kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama Muslim, ya, kepada akhlak kepada orang yang non Muslim mungkin juga ada di sini ya. Secara garis besar sudah saya sampaikan tadi, mungkin bisa kita diskusikan gitu ya dalam kesempatan di malam hari ini. Karena waktunya tinggal 5 menit karena tadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kesalahan dari kekurangan, kesalahan pribadi saya. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukamto atas penyampaian materi yang telah disampaikan tadi. Sangat menarik bagi teman-teman nanti semua. Mungkin dari teman-teman nanti yang sudah mengikuti kajian mentoring pada malam hari ini sudah punya pertanyaan atau mempersiapkan pertanyaan, bisa langsung saja, bisa raise hand terlebih dahulu, ataupun kalau mungkin terkendala jaringan atau bisa melakukan mengirimkan pertanyaannya melalui chat. Niki sudah ada satu orang yang sudah raise hand. Monggo. Silakan Mas. Silahkan Mas Muhammad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Nugraha dari kelompok 2, izin bertanya. Bagaimana pendapat Bapak jika misalkan ada satu sopir yang menyupiri kendaraan dan penumpangnya itu melakukan kegiatan yang tercela, yaitu menggibahi sesama mereka. Nah, apakah si sopir ini mendapat bagian dosa juga dikarenakan dia mendengar secara terang-terangan kesalahan dari orang yang dibicarakan oleh penumpang tersebut, dan bagaimana cara kita agar bisa mengingatkan atau mengajak kembali penumpang tersebut agar dapat berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali pertanyaan. Sopirnya mungkin Mas Pak sini. Oke, langsung saja mungkin bisa dijawab Pak. Jadi bagaimana pendapat jadi kaitannya dengan gibah tadi ya. Sopirnya sebenarnya ya karena posisinya sopir, sehingga
otomatis mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh apa yang digibahkan oleh penumpang. Ya, salah seperti itu pertanyaannya ya. Ya ndablek aja Mas. Jadi apa namanya? Apa bahasa Jawanya, bahasa Indonesia ndablek itu? Apa bahasanya? Cuek aja Mas, dicuekin aja lah wes. Yang penting dia masuk dalam hati lah ya. Enggak masuk dalam hati sehingga ya selesai dari situ sudah selesai lah ya. Dan saya kira kita juga harus berpikir apa sih untungnya untuk kita. Apa untungnya untuk sopir itu apa sih? Biarin aja lah gibah itu. Misalnya ada penumpang yang gibah misalnya atau mungkin menggunjing tadi ya. Ya biarin saja. Yang penting kita tidak ikut andil di dalam penggibahan itulah. Insya Allah kita tidak termasuk orang yang pahalanya habis lah ya. Karena kita tidak ada manfaatnya lah kan. Untungnya apa untuk kita, saya kira kan gitu. Jadi tentu yang penting kita ini tidak setuju lah ya. Kita ini dalam hati kita itu harus ada keinginan tidak setuju, berontak, misalnya gitu ya. Berontak dengan perbuatan itu, dengan sikap itu. Pokoknya kan itu ada itu ya. Kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar itu ada salah satunya adalah ingkar dengan hati. Ya, ingkar dengan hati itu termasuk ya kita ini apa namanya konsistensi kita untuk dalam istiqomah kita dalam kebenaran ini diantara adalah ingkar dengan hati tadi. Kalau kita tidak mau mampu merubahnya, itu hadisnya gimana itu? Kita ra'ayat wal munkar fal yughayyiru biyadihi. Rubahlah dengan kekuasaanmu. Fa ilam yastati' fa bilisanihi. Kalau kita mampu merubah, tidak mampu merubah dengan kekuasaan dengan tangan, maka rubahlah dengan lisanmu. Kita memberikan solusi secara lisan misalnya. Kalau tidak bisa merubah ya dengan hati. Fa biqalbi fa dzalika ta'aful iman. Maka dengan hati itu ya sebenarnya termasuk ata'aful iman, imannya lemah. Tapi ya tidak apa-apa kan, posisi kita tidak mungkin untuk bisa menasihati. Dengan ingkar dengan hati itu sudah selamat kita ini. Insyaallah gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup Mas Faiz kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak, sangat menjawab. Ya, terima kasih pertanyaan. Mungkin tadi sangat menarik pertanyaan. Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya sebenarnya lewat private chat ke saya. Nanti ada pertanyaan dari Muhammad Lutfi Yuliano. Izin bertanya, apabila saat sedang marah, apa saja amalan untuk mengingat Allah dan tidak terhasut setan pada kondisi itu? Oke. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Selamat. Ya, kalau marah ini biasanya kita diperuntukkan wudhu Mas. Karena marah itu dari setan, dari panas ya, api, maka cara mengurainya adalah dengan air. Maka kalau pas marah ya wudhu, berwudhu. Insya Allah itu akan mengurai kemarahan-kemarahan kita. Yang pertama ya, cara fisik. Kemudian yang kedua adalah harus cepat-cepat kita menyadari diri. Bahwa ini adalah menyadari diri itu ya diantaranya dengan kita membaca astagfirullahaladzim. Akan melerai kemarahan. Marah itu sebenarnya kan tidak terima dengan kenyataan. Jadi marah itu biasanya kan muncul dari sikap kita yang tidak menerima terhadap realitas yang ada di hadapan kita itu. Pokoknya kalau seperti itu ya kita harus cepat menyadarkan diri. Ini ujian berarti ini. Ini ujian dari Allah. Saya harus sabar. Ini kira-kira tidak akan marah nanti kira-kira seperti itu. Jadi karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sabar atau tidak menghadapi realitas-realitas yang ada di hadapan kita. Wudu dan langsung meresapi diri dengan istighfar atau ya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu ya jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin dari Muhammad Lutfi, apakah sudah menjawab? Ya, menjawab Pak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman
yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu ataupun mungkin via chat untuk menuliskan pertanyaannya. Oke, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya ataupun mungkin berdiskusi terkait pengalaman, mungkin seperti tadi kata Mas tadi, bisa mendiskusikan pengalaman yang sudah pernah dialami. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi yang ditanyakan via chat. Ya. Yeah. Mungkin saya bacakan lagi pertanyaan dari Muhammad Ferry Setiawan. Izin bertanya, apakah kita boleh mengingatkan kepada orang yang lebih tua dari kita ketika orang tersebut menghibah? Apakah ada keterkaitannya dengan adab dan etika? Oke, mungkin bisa nggak bisa jawab saya nih. Saya nggak bisa jawab gini nih. Yang menghibah ini orang yang sudah yang apa ya, yang sudah lebih tua di kita ya. Gimana nih? Nah gini ya, saya ini pernah baca dalam kitab Nashihul Ibad ini ya, Nashihul Ibad ini ada tulisan di situ, ada petuah dari situ itu yang saya ingat itu ya. Jadi kita ini harus memposisikan diri kita apa istilahnya di bawahnya. Kalau kita melihat anak kecil ya, kita harus punya prasangka bahwa anak kecil itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena anak kecil ini belum banyak berbuat dosa. Maka kita dan anak kecil itu harus lebih baik, kita tanamkan diri kita itu lebih baik daripada dia. Kita ini harus dia ini harus lebih baik daripada kita. Karena dia dosanya masih sedikit, sementara saya dosanya banyak. Kalau ada orang yang di atas kita, ya mungkin lebih tua daripada kita, maka apa akhlak yang kita tanamkan, orang itu amalnya lebih banyak daripada saya. Jadi dia ini lebih baik daripada saya, karena amalnya banyak. Nah, dari sini ini kita akan melahirkan sikap, misalnya ada yang demikian ini, ya mungkin perbuatan dia menggibah itu lebih banyak amalnya daripada gibahnya. Mungkin gibahnya baru satu itu saja. Sehingga ya kalau saya tidak berani menasihati. Karena dia kalau saya berdasarkan ini ya, riwayat ini dalam kitab Nashihul Ibad ini seperti itu. Kalau ada orang yang mungkin rusak, mungkin orang yang sering berbuat dosa misalnya, kita harus tanamkan bahwa orang itu lebih baik daripada saya. Kalau seandainya dia ini beribadah kemudian amalnya diterima oleh Allah, sementara saya ini banyak dosa, berarti kan lebih baik dari dia pada saya. Jadi kita ini harus diposisikan rendah dibandingkan yang lain. Sehingga dari sini kita akan lahir dalam diri kita ini sifat tawadhu, mudah mudah memawas diri, mudah melihat kejelekan dalam diri kita, mudah melihat kesalahan dalam diri kita. Kalau kita ini menghakimi, nah ini kesalahan-kesalahan dalam diri kita ini nggak kelihatan, merasa benar terus akhirnya kan. Ini kalau ditanya di mana itu referensinya, Pak? Anda baca kitab Nashihul Ibad ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalamnya itu ada uraian seperti itu. Sehingga dalam diri kita ini senantiasa lahir sifat husnudzon. Senantiasa lahir sifat berbaik sangka. Sebentar ya. Kira-kira itu ya. Kira-kira yang saya jawab seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Ferry Setiawan, mungkin ada tanggapan atau mungkin ingin bercerita terkait pengalamannya tersebut, atau monggo silakan. Barangkali ada tanggapan. Oke. Sepertinya mungkin sambil menunggu, barangkali
dari teman-teman yang lain ada pertanyaan ataupun diskusi terkait akhlak ini, monggo silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun on mic untuk bertanya terkait materi akhlak ini. Sangat menarik tadi beberapa contoh dari kasus sehari-hari yang bisa ditemukan di sekitar kita, bisa kita jawab dengan akhlak. Mungkin bagi teman-teman barangkali masih ada yang ingin bertanya ataupun diskusi, dipersilakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya via chat. Oke. Mungkin dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semua Mas ya. Nanti sepertinya sudah jelas. Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin saya ingin izin sedikit mengutip dari apa yang Sukamto katakan tadi terkait dengan materi akhlak ini. Akhlak adalah produk dari sebuah keimanan bagi seorang muslim. Ibarat sebuah pohon, iman adalah sebuah akar dan akhlak adalah buahnya. Akhlak menjadi sikap dasar manusia yang menjadi dasar untuk melakukan perbuatan baik dan buruk. Karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal, yaitu dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada manusia itu fujur atau perbuatan buruk, wa taqwaha dan perbuatan baik. Oleh karena itu, manusia dapat menentukan untuk berbuat baik atau buruk sesuai dengan akhlak masing-masing. Akhlak terbagi menjadi dua, akhlak mahmudah atau akhlak yang baik, dan akhlak madmumah atau akhlak yang buruk. Puncak dari akhlak seseorang itu adalah ketika dapat menjalankan segala sesuatu dengan sabar, syukur, dan kasih sayang, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Akhlak tidak hanya kepada makhluk yang berakal saja, tetapi juga kepada tumbuhan, hewan, dan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana akhlak kita terhadapnya, seperti dilarang untuk kencing di bawah pohon, dilarang untuk membuang sampah sembarangan, bahkan tadi dicontohkan akhlak dalam kentut itu seperti apa, itu dicontohkan dalam Islam. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai muslim untuk berakhlak yang baik kepada sekitar kita. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, tetapi juga kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Sekian mungkin penyampaian materi kajian pada mentoring malam hari ini. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Pak Sukamto. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman yang sudah aktif bertanya. Kami sampaikan terima kasih. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata dan tanduk yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.